Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Songon hau do ibana, nasinuat di topi ni batang aik, namar parbuehon parbuena di hajujupang nitikina, bulung nape dangolo malos, jala sude naniulana menjadi do. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pohon memiliki banyak manfaat. Dapat memberi kesejukan bagi lingkungan sekitarnya. Dapat menjadi tempat tinggal burung-burung yang membuat sarangnya di pohon tersebut. Pohon akan tetap segar dan menghasilkan buahnya pada musimnya jika kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Kebutuhan ini akan terpenuhi melalui akar yang kuat yang menyerap nutrisi dari tanah atau air yang dekat dengan pohon tersebut. Semakin dalam akar satu pohon, maka dia akan semakin kuat dan kokoh. Dan akan ada saatnya dia akan menghasilkan buah. Kehadiran kita juga di dunia ini memiliki tujuan. Allah menciptakan kita ke dunia ini untuk suatu hal yang berguna. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi sesama kita dan lingkungan sekitar kita. Kita diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jika kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, hal pertama adalah tentu akar kita selalu mengarah kepada air sebagai sumber kebutuhan pokok suatu tanaman. Kemanakah akar kita lebih condong? Kemanakah kehidupan kita ini lebih condong? Jika kita menganggap bahwa kebutuhan utama kita adalah dunia ini, sehingga kehidupan kita lebih kita condongkan kepada keduniawian, tentulah kebutuhan utama kita tidak akan tercukupi untuk mencapai tujuan Allah menciptakan kita ke dunia ini. Kebutuhan pokok kita adalah firman Tuhan, keterhubungan senantiasa kepada Tuhan. Sebab melalui keterhubungan itulah maka kita akan berhasil di dalam setiap langkah kita, daun kita tidak akan layu dan kita akan menghasilkan buah pada musimnya. Dengan kebutuhan pokok kita adalah firman Tuhan dan keterhubungan kita kepada Tuhan akan membuat fondasi atau dasar kehidupan kita akan menjadi kokoh. Sebab fondasi, dasar atau akar pada pohon sangat menentukan kokoh tidaknya satu pohon. Dan apakah menghasilkan buah pohon tersebut dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil bukan berarti tidak ada hambatan dan tidak ada tantangan. Atau bahkan bukan berarti tidak akan menghadapi kegagalan. Seperti akar pohon yang selalu mencari kebutuhannya, terkadang pertumbuhan akar dapat terbentur dan tidak menemukan kebutuhan pohon, namun tidak menyerah untuk semakin dalam hingga menemukan kebutuhannya yang akan memberi hasil melalui pohonnya. Sahabat yang baik hati, kehidupan kita ini akan menjadi berguna jika hidup kita selalu terarah dan condong kepada firman Tuhan yang kesukaan kita adalah Taurat Tuhan. Itulah kebutuhan pokok kita. Itulah kebutuhan utama kita. Sebab dengan demikian fondasi hidup kita akan kokoh. Sekuat apapun tantangan atau pergumulan yang kita akan hadapi semakin menguatkan kita. Kehadiran kita akan membawa kesejukan di tengah keadaan yang sulit ini. Kehadiran kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Keberhasilan akan menjadi bagian kita jika kita berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam firman Tuhan, Taurat Tuhan. Keberhasilan yang kita capai tidak berdasarkan pandangan duniawi, namun berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman kehidupan kita atau sebagai kebutuhan pokok, kebutuhan utama kita. Jika iman kita kokoh,
fondasi hidup kita kuat, maka kita akan dimampukan menghadapi segala keadaan kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyatakan bahwa kami bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Biarlah hidup kami ini berguna, hidup kami ini membawa kesejukan, hidup kami ini menjadi berkat bagi sesama kami. Sesulit apapun keadaan yang kami hadapi, kami harus mampu, yang dimampukan oleh firman Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.